Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Terima kasih kepada anak-anakku yang sudah melaksanakan, sudah mengerjakan, dan sudah mengumpulkan tugas tepat pada waktunya ya. Untuk pagi hari ini nanti kita akan mengulas sedikit materi yang sudah kalian cari kemarin mengenai dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa. Yang pertama ada masa awal kemerdekaan atau masa revolusi kemerdekaan. Nah, ini terjadi pada tahun 1945 sampai tahun 1949, tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 1945 sampai tanggal 27 Desember tahun 1945. Nah, peristiwa-peristiwa yang terjadi itu apa aja sih kira-kira? Jadi pada tahun itu Belanda itu belum mengakui kedaulatan Indonesia ya. Jadi pada tahun 1945 ini Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia dan masih terus berusaha untuk merebut kembali Indonesia. Jadi mereka berusaha dengan memulangkan tawanan perangnya Jepang, berikutnya juga meredamkan konflik-konflik atau peperangan atau perlawanan-perlawanan yang terjadi di berbagai daerah. Nah, pada akhirnya ada sidang KMB atau konferensi meja bundar yang dilakukan di Den Haag, Belanda ya. Jadi KMB ini membawa keputusan kalau Belanda itu kalah. Jadi Belanda itu harus mengakui secara de facto wilayah Indonesia. Berikutnya ada juga masa Republik Indonesia Serikat atau RIS. Ini berlangsung cuma sebentar ya. RIS ini cuma setahun, yaitu pada tahun 1949 sampai 1950. Jadi pada masa pemerintahan RIS ini negara kita bentuknya adalah negara serikat atau negara federal. Jadi kalau kalian tahu konsepnya negara federal itu, di dalam suatu negara itu ada negara bagian. Nah, Indonesia juga pernah melaksanakan RIS ini, tapi nggak berlangsung lama karena ternyata kurang sesuai dengan demokrasi kita ya. Berikutnya yang ketiga ada masa demokrasi liberal. Ini terjadi pada tanggal 17 Agustus 1940 tanggal 17 Agustus tahun 1950 sampai 5 Juli tahun 1959. Nah, pada masa RIS ini atau demokrasi liberal ini, undang-undang kita pakainya UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara ya. Jadi diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintahan RIS dan pemerintahan Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei tahun 1950. Berikutnya yang keempat ada masa Orla atau Orde Lama. Ini dimulai dengan adanya Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Nah, kenapa sih kok ada Dekret Presiden? Isinya apa sih? Jadi Dekret Presiden itu yang pertama isinya adalah pembubaran Badan Konstituante. Yang kedua, jadi berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara. Nah, itu pada masa Orde Lama ini Irian Barat bersatu dalam Indonesia melalui Trikora atau Tiga Komandan Rakyat. Sebelumnya kan Irian Barat sempat ini kan tidak mau bergabung dengan negara kita ya. Jadi dikuasai oleh Belanda. Tapi berkat Trikora, adanya Tiga Komando Rakyat ini, Irian Barat masuk kembali ke wilayah NKRI. Berikutnya ada juga pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini berlangsung pada tanggal 11 Maret tahun 1966 sampai tanggal 21 Mei tahun 1998. Nah, Orde Baru ini merupakan sambutan untuk pemerintahan presidensial, yaitu kalau presidensial itu berarti presidennya sebagai kepala negara plus kepala pemerintahan. Kalau parlementer
presiden itu hanya sebagai kepala negara ya, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, seperti itu. Nah, ini juga Orde Baru ini merupakan awal dari pemerintahan Presiden Soeharto ya. Jadi sebenarnya pada masa Orde Baru ini juga banyak mengalami berbagai hal. Di antaranya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintahan. Berikutnya ada juga yang terakhir masa reformasi. Pada masa reformasi ini terjadi perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi amandemen undang-undang ini sempat dilakukan 4 kali ya, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, 2001, dan 2002. Jadi pemerintahan konstitusional mulai diterapkan di sana. Apa sih pemerintahan konstitusional itu? Jadi pemerintahan konstitusional itu cirinya adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan, misalkan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu tidak lagi digabung atau dipisah-pisah ya. Terus adanya jaminan atas hak-hak asasi manusia. Oke, mungkin itu penjelasan singkat ya dari saya. Untuk berikutnya nanti kalian silahkan karena bab ini itu merupakan bab terakhir kita, tapi juga perlu kita baca lagi dan ulang-ulangi lagi. Silahkan nanti kerjakan uji kompetensi ya di LKS saja, bagian 1 aja. Oke, nanti saya tunggu tugas kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.